Good morning from Jerez. The usual warm-up session will begin in just a few minutes. The last chance for teams and riders to make some adjustments to their bike setup. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 25 dan ada cutscene terbaru dari MotoGP Game saat rider masuk ke garasi. Oke, di video kali ini kita bakal ngelakuin atau mencoba gameplay race untuk pertama kalinya di MotoGP 25. Kira-kira seperti apa? Tapi sebelum masuk ke gameplay race-nya, aku bakal tunjukin ke kalian ini tampilan UI versi paling baru untuk MotoGP 25. Kemudian bergeser ke menu bike setup, ini ada dua pilihan motor yang bisa kita pakai. Yang B ini versi motor untuk balapan hujan dan versi A ini motor yang digunakan saat balapan kering. Dan ada yang agak ngeganggu, yakni tampilan lightning-nya yang nyorot ke air scope depan itu kayak terlalu slow gak sih? Terus kemudian di sini ada fitur baru nih, tepatnya di live and restart. Ini biasa kan ada live sesi, kemudian di bawahnya fitur live sesi ada satu penambahan fitur yakni MotoGP Steward. Nah, MotoGP Steward ini kayaknya punya semacam tugas untuk menginformasikan kepada kita nih, kira-kira siapa aja atau pembalap siapa yang kena hukuman penalti untuk sesi balapan. Karena biasanya kalau pembalap suka usil di praktis ataupun kualifikasi, itu kan biasa kena hukuman penalti kan. Nah, itu biasa kan hukumannya bakal dikasih kalau udah balapan berlangsung atau saat main race event. Nah, kemungkinan fungsi utama dari informasi MotoGP Steward adalah seperti itu. Terus juga ada telemetri yang nongol di sini yang bisa kalian perhatiin nanti sebagai acuan data perbandingan tiap putaran yang udah kalian lewati. Kemudian untuk opsi pengaturan bahan bakar dan juga pemilihan kompon ban dan juga piringan cakram semua masih sama, nggak ada penambahan fitur apapun, hanya beda tampilan user interface saja. Selebihnya sama. Oke, sebelum masuk ke gameplay race-nya, gue mau nunjukin ke kalian satu fitur yang akhirnya ada di game MotoGP. Kira-kira apa itu? Oke, langsung aja kita mencoba untuk turun ke lintasan dan nyobain satu fitur itu. Nah guys, terlepas dari fitur yang akan segera kita bicarakan, ini ada satu hal yang bikin gue seneng sama MotoGP 25, yakni HUD leaderboard yang ada di pojokan kiri cuy. Nah itu bener-bener gue seneng banget, soalnya bener-bener improve ya. Karena biasanya jumlah pembalap yang akan ditampilkan itu paling-paling mentok ya cuman 8 pembalap saja. Sedangkan di MotoGP 25 ini ya, itu udah sampai 15 pembalap yang ketampil. Sangat berbeda dengan versi MotoGP 24 ke bawah. Nah ini mempermudah kita untuk melihat posisi para pembalap yang sekiranya lagi ada persaingan nih untuk perebutan poin tertinggi ketika balapan. Ini sangatlah menguntungkan banget bagi para player yang sedang ada di dalam situasi tersebut cuy. Oke, sekarang kita udah tiba di tikungan ke-6. Fabio Quartararo masih menjadi leader ya, tapi ini belum ada waktu yang kecatet sama sekali. Dan ngomongin soal fontnya udah ngikutin font yang versi paling baru dari MotoGP official. Kata orang sih mirip sama font dari game F1 Manager, tapi kayaknya ada yang beda sih. Nah sekarang kita udah menuju tikungan ke-9. Kita mencoba light braking. Elah, kita salah ngambil braking point, harusnya lebih early nih. Atau mungkin kita sekalian aja tes tabrak atau tes jatuh nih di MotoGP 25. Oke, kita bakal coba nginjak rep dalam posisi nikung. Apakah kita bakal crash? Dan kali ini oke. Crashnya masih sama aja, nggak ada perubahan. Dan oh my god, oke, ada indikator muncul di bawah warna kuning. Dan ternyata aero fairing kita yang sebelah kanan tuh udah patah cuy, akibat crash tadi. Idih, gokil nih. Cuman kalau misal gue bandingin sama MotoGP 24, ini lebih sensitif, lebih rawan patah aerodinamika. Ini, nah ini meskipun secara visual nampak, tapi ada pengaruhnya juga kepada segi performa. Kadang waktu di lurusan dalam posisi kencang, itu motor bakal kurang stabil. Kayak misalnya ya aerofairingnya patah bagian kanan, nah itu biasa motor bakal seakan-akan nariknya ke arah kiri cuy. Nah ini dia fitur yang pengen gue bicarain, yakni adanya fitur tombol pit limiter. Jadi kita masuk ke pit itu ada tombol pit limiter. Nah ini sangat berguna jika dipakai saat balapan flag to flag. Soalnya banyak kejadian waktu kita lagi main karir kan, itu tiap kali flag to flag sering sekali kita kena hukuman long lap penalty akibat saat masuk ke pit kita memiliki kecepatan yang di atas batas
Jadi misal kecepatannya harus di bawah dari 70 km/h, nah kita malah lebih tinggi. Nah, fungsi pit limiter seperti itu. Jadi waktu kita masuk ke pit, maka kecepatan motor kita bakal langsung dibatasin di kecepatan segitu. Ini gila, ini siapa nabrak? Oh my god, keras banget. Oke, dua Ducati, kampret banget. Jadi ini merupakan sebuah update yang sangat berguna banget untuk kita ya, bagi para player yang sekiranya mengalami balapan flag to flag. Itu benar-benar berfungsi dengan semestinya. Ya, semoga aja nggak ada bug yang muncul cuy. Soalnya kalau misalkan kita ngelakuin pit limit manual atau dengan cara ngerem sendiri sampai di bawah dari 70 km/h itu kan agak susah ya. Nah, dengan adanya fitur ini berguna banget. Lihat nih, langsung kita aktifin pit limiter, maka kecepatannya bakal mentok di angka 60 km per jam. Mantap kan? Jadi nggak perlu khawatir. Kali ini Marquez menjadi fastest lap of the race. Dan tampilan scoreboardnya keren nih, ngikutin ala-ala yang versi MotoGP yang asli. Dan sekarang tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Jerez. Starting gridnya Pecco, Marquez, Martin start dari barisan terdepan. Dan memang dari segi grafis ini ada peningkatan. Lebih detail dan lightingnya bikin lebih memanjakan mata ketimbang versi game MotoGP sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita bersama Marquez, kemudian next ada siapa lagi nih? Oke, ada Somkya Chandra yang waktu kemarin kita bilang itu wajahnya nggak terlalu mirip. Dan memang kalau dari gue berarti wajahnya nggak terlalu bersama si Somkya Chandra. Malah kita tetangga gue cuy. Oke, sekarang kita tiba di starting grid sama Fabio Quartararo dan gila, ini grafiknya benar-benar bagus banget. Grafiknya benar-benar berubah dari MotoGP sebelumnya. Awalnya kayak gue kira sama aja, ternyata waktu udah kita main secara langsung ternyata beda cuy. Lebih jernih yang ini. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek starting gridnya para pembalap nih. Ini berasa kayak ala-ala starting grid yang ada di tayangan TV ya. Jadi kayak gini posisinya lah tuh. Itu ada Marquez, Pecco, Martin, Alex Marquez, Ogura, Antonio, Vinales, Quartararo, Miller, Bezzecchi, Morbidelli, terus ini ya Bastian ini, terus next ada siapa lagi nih, ada Binder, Zarco, Costa, Oliveira, Rins, Alger, dan juga Chandra di posisi paling ujung. Gila, buncit parah. Oke, sekarang kita udah siap-siap nih untuk balapan di sini dan kompon ban soft medium aja. Kalau gitu langsung saja kita mulai untuk MotoGP Gameplay Race MotoGP 25 untuk pertama kalinya. Inilah dia. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Jerez Grand Prix MotoGP 25, it's on the way. Dan buat info, kita menggunakan level kesulitan AI di angka 90%. Oke lah, mungkin kalau di MotoGP 22, 23, 21 atau mungkin 19, level 90% itu benar-benar mudah banget untuk kita mainin. Bahkan kayaknya cukup satu putaran kita udah bisa meraih kemenangan atau posisi pertama. Tapi semakin tinggi series gamenya, maka tingkat simulasi bakal semakin sulit. Nah, terbukti ini level 90, kalian bakal lihat susahnya gue pribadi untuk ngalahin AI di sini. Ini level 90 cuy. Nah tuh, udahlah AI-nya agresif, motor kita yang jelek, makin kebantai. Tapi jujur, AI di level 90% di game MotoGP 25 itu berasa ngelawan AI level 110 di game MotoGP 24. Sesulit itu. Kita masih mencoba terus untuk ngelakuin serangan-serangan. Oke, ini si Alex Marquez agresif juga nih guys. Exit corner, kita lawan kembali, masih yang menyusul dan kini Alex Marquez masih melawan. Dari segi overtaking, AI itu kayak lebih agresif, terus dari segi defense juga mereka bagus banget, bahkan kalau di lurusan kita nggak bisa ngejar. Kan biasa kalau di MotoGP itu kita bisa ngejar di lurusan kan, meskipun pakai apa sekalipun. Tapi di sini kayaknya bakal sulit. Kita bakal buktikan di lurusan apakah bisa mengejar Ducati di main straight. Last corner dan kita udah ngedapetin satu peringatan dari MotoGP Stewart. Kita overtaking Alex Marquez. Apakah kita bisa menjauhkan Kyo dengan Alex Marquez di lurusan ini? Let's go. Masih belum bisa, gap masih sama 0,2. Di lap 1, lap kedua semua masih aman terkendali, AI belum nyerang nih. Kita tunggu aja kapan AI bakal menyerang. Dan sekarang tikungan kedua, Pecco Bagnaia menjadi leader, terus ada Di Gia kedua dan Jorge Martin ketiga. Lah Marquez kemana cuy? Oke, kayaknya Marquez ada di posisi keempat itu, kelihatan di depan ada warna merah, yang paling belakang ada Marquez cuy. Kayaknya ya, semoga aja.
Karena warna merah di musim ini cuman ada dua tim sih. Berarti ada 4 pembalap. Masa iya, tapi masa mungkin ada Honda di depan juga? Nggak mungkin banget lah. Masa iya ada Honda di barisan 2 atau mungkin 3, 4? Nggak mungkin banget. Mustahil. Oke, Triconar tikungan ke-6. Franco Morbidelli dan Okura masih bertarung. Marco Bezzecchi ngintil di belakang. Tikungan 7 menuju tikungan ke-8 dan gila nih Yamaha. Ini level 90, Yamaha nggak bisa kita ajak untuk fight di barisan depan. Kayak susah buat ngejar mereka yang ada di barisan depan. Makanya gue lihat tadi itu level 90 di GP25 sama kayak level 110 di MotoGP 24 cuy. Jadi kayak semakin baru gamenya maka semakin susah juga tingkat kesulitannya. Jadi nggak cuman developernya aja yang beradaptasi, kita pun sebagai player juga harus beradaptasi dengan tingkat kesulitan seperti ini. Oke, last corner. Oke, kita kena gravel dan langsung masuk hitungan track limit. Ini Alex Marquez di belakang bersiap-siap menyusul. Francesco Bagnaia menjadi fastest lap of the race. Entry corner. Berfokus kembali ketiga. Game semakin lama dengan Marco Bezzecchi. Apakah Fabio Quartararo akan segera menyusul Marco Bezzecchi di sisa race MotoGP RS kali ini? Dan seperti yang gue bilang tadi atau di video kemarin waktu kita review pertama kalinya MotoGP 25, sebenarnya tuh basic dari game ini. Oke, ada serangan dari Alex Marquez, dia menyerang tanpa ampun, gila akhirnya separah. Langsung masuk lagi seorang Jack Miller, kita overtake balik. Yamaha versus Yamaha, masih side by side. Oke, apakah lurusan ini kita bisa mengejar Alex Marquez? Gak bisa. Oke, gila, Jack Miller kenceng parah. Oke, kita defense lagi. Masuk perlahan di tikungan ke-6. Oke. Seketika gap kita sangat jauh dan kini datang lagi musuh cuy. Enea Bastian ini masuk di posisi ke-9. Gila. Mendadak di lap ketiga. Serangan AI tiba-tiba barbar. Kelakuan AI semakin agresif. Kita lawan kembali Enea Bastian ini di sini bisakah? Oke, tikungan ke-9 masuk perlahan, kita ambil side line dari Enea Bastian ini. Masih belum bisa dan nyaris saja ada tabrakan. Kita melebar. Kembali ke racing line dan di belakang Maverick Vinales mengovertaking Fabio Quartararo. Kita beri ruang dulu tipis-tipis dan melebar malahan. Parah, oke. Trio Red Bull mengalahkan kita. The Maverick, Binder dan juga Enea Bastian ini. Full gas lagi dan sepertinya kompon soft kita bagian depan sudah mulai sangat panas. Suhunya tinggi, kemudian first corner. Inilah dia tuh pertama. Aduh. Yah. Nabrak dong. Dan sekarang ada notifikasi indikator muncul di HUD indikator speedo kita, dimana untuk pojokan sebelah kanan bawah itu menunjukkan bahwa ada kerusakan pada motor kita. Kayaknya akibat tabrakan tadi makanya ada yang patah nih kayaknya motor kita. Mungkin aero firing kita yang patah, sama kayak tadi waktu kita ngelakuin sesi warm up untuk ngetes fitur pit limiter. Sekarang lurusan dan ini sangat berpengaruh stabilan, jadi semakin banyak yang rusak maka bakal semakin berpengaruh di performa motor kita. Oke, tikungan ke-6 masuk perlahan. Lagi dan lagi. Jatuh. Ditabrak Johan Zarco. Gue masih nggak habis pikir AI level 90 atau tingkat kesulitan di angka 90% itu udah sebarbar ini. Bayangin kalau kita main di level 120% atau level paling mentok di game MotoGP. Apa nggak lebih agresif tuh? Ini aja pakai level 90 udah seagresif ini untuk AI-nya, suka nabrakin, suka nubruk. Dan ya mau nggak mau kita jadi korbannya. Dan ini ada kerusakan pada motor kita di mana 2 aero firing patah semua dan motor langsung seketika ramping cuy. Kayaknya gue bakal ngulang balapan, tapi gue bakal coba pakai Ducati yang sekiranya itu motor paling powerful di MotoGP 25. Apakah bakal ada efeknya? Let's go, kita coba aja. Oke, sekarang kita udah tiba sama Pecco Bagnaia dan di sini kita tidak menggunakan damage motor yang merusak aero firing supaya motor kita tetap stabil sepanjang balapan. Dan sekarang balapan sudah dimulai menuju tikungan pertama, masuk perlahan kita dari outside line, peran pasti kita libas beberapa rider sekaligus dan sekarang Pecco masuk di tempat ke-7 namun masih battle dengan Fabio Quartararo yang kini kita libas juga di tikungan 2 menjelang tikungan 3. Full gas lagi menuju tikungan 3 entry corner. Oke. Oh, hati-hati.
Kita cukup brutal mau ngebuka gas tadi untuk ngajak nggak sampai high side, masih aman. Dan kini giliran Marquez menjadi race leader bersama dengan Martin serta Alex Marquez yang ada melengkapi 3 besar. Ogura di Gia di 5 besar. Dan kita kayaknya ini terlalu late braking dan bener saja kita melebar. Oke, kembali ke racing line dan nggak ada overtaking, masih aman dari Fabio Quartararo. Saat ini masih Marquez menjadi race leader dan di Gia masih di tempat kelima. Masuk perlahan. Dan kalau ngemainin MotoGP 25 ini sebenarnya game ini tuh soal fisik ya 11-12 sama MotoGP. Aduh, kita ngebikin kesalahan lagi. Jadi kayak 11-12 sama MotoGP 24. Hanya saja ada beberapa poin yang cukup membedakan antara game ini dengan versi game sebelumnya. Nah, kalau di MotoGP 25 ini ada 2 poin yang agak perlu kita harus pelajari lagi, yakni pengereman dan juga exit corner. Oke, kita overtaking Fabio terlebih dahulu di last corner. Apakah bisa? Masih belum bisa. Namun ada sentuhan dengan Fabio Quartararo. Lurusan main straight menuju lap kedua. Kita mencoba blok pas Fabio. Nice sekali, kita berhasil dan hampir saja menabrak juga satu wakil dari VR46 Ducati Pertamina, yakni Fabio Di Gia. Oke, jadi poin pertama yang gue bilang tadi yang cukup perlu kita pelajari di fisik MotoGP 25 yakni sistem pengereman. Nah, di MotoGP 25 ini jika dibandingin sama MotoGP 24 atau sistem pengeremannya, di situ lebih gampang untuk stop ya. Jadi ban belakang lebih rawan terangkat dan juga lebih rawan untuk nge-sliding. Awalnya gue pikir tuh masalah pada settingan engine brake. Ternyata enggak. Udah gue pakai engine brake versi nomor 1 masih sama aja, nggak ada perubahan. Jadi itulah yang membedakan sistem pengereman antara MotoGP 25 sama MotoGP 24. Kemudian poin kedua yakni saat kita open gas. Nah, waktu kita open gas di game MotoGP 25 itu motor ban belakangnya bakal rawan banget untuk nge-sliding. Kalau kalian pernah main MotoGP 20 kira-kira rasanya sama kayak gitu. Ban belakang sering banget ngesot, sering banget nge-sliding. Meskipun TCS udah nomor tinggi, itu masih sama aja. Nggak tahu ini emang bug yang muncul atau masalah belum terselesaikan atau mungkin memang ini fitur yang ada di MotoGP 25. Soalnya Milestone sendiri itu tipikal developer yang pasti bakal ngerubah fisik di tiap gamenya. Jadi dari MotoGP 13 sampai sekarang itu fisiknya bakal berbeda-beda. Itulah ciri khas dari Milestone. Nggak bisa konsisten. So far, fisik yang paling gue suka tetap MotoGP 24 karena lebih enak buat dimainin. Jadi buat yang cari have fun bisa main MotoGP 24. Cuman kalau buat kita nih yang pengen refreshing, semua serba baru dan juga ada fitur race off seperti flat track, kemudian mortar dan juga mini bike, semua ada di sini di MotoGP 25. Jadi ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, sekarang kita udah deket sama Alex Marquez. Gue rasa untuk peluang kita masuk di podium di race kali ini bakal terbuka. Akhirnya setelah gue ngelakuin gameplay berjam-jam, baru ini gue bisa untuk memiliki kans battle demi memperebutkan zona podium. Bahkan kita pun menjadi fastest lap of the race. Luar biasa. Soalnya emang level kesulitannya gue turunin cuy. Yang semula 90% itu kita turunin ke angka 85%. Saking sulitnya kita main di level 90 untuk MotoGP 25. Dan untuk level 85 ini gue rasa cukup stabil. AI juga nggak terlalu barbar. Tidak seperti di gameplay kita sebelumnya dengan Fabio Quartararo. Oke, kini Alex Marquez sudah mulai kita kejar dan gap semakin rapat. Dia masih mendefend dari inside line, kemudian Pecco Bagnaia masih mencoba menyusun tenaga untuk menyerang Alex Marquez di last corner. Inilah dia, braking zone. Alex Marquez masih mendefend, apakah dia melebar? Dan sepertinya tidak. Tapi di exit corner peluang kita untuk mengovertake Alex semakin terbuka. Oke, full gas menuju lap keempat. Masih belum bisa mengovertaking, tapi di pengereman kita coba lagi. Masuk perlahan, kita cukup melebar, kembali ke racing line, full gas kembali. Entry corner. Marc Marquez masih menjadi race leader. Dan kini Pecco Bagnaia mengancam Alex Marquez. Ini balapan berasa balapan gak adil sih, soalnya ada Jorge Martin yang nongol juga. Karena selama 5 balapan ini Jorge Martin gak pernah balapan. Perihal dia
cedera cuy, kasian banget ya. Dia udah jadi juara dunia tapi sayangnya di musim pertamanya dia ngapain lain yang dia pengen membuktikan diri, malah nggak bisa ngapa-ngapain akibat cedera itu. Dan saat ini di breaking zone tikungan kanan kita mencoba late breaking. Masih Alex Marquez, masih Martin mendefense. Exit corner menuju tikungan 7. Marc Marquez meninggalkan jarak yang sangat jauh dengan Jorge Martin. Inilah dia tikungan ke-8 tanpa di mana Marquez jatuh cuy. Kita agak melebar. Kembali ke racing line. Kita masih menjadi fastest lap of the race. Rem kembali, masuk di tikungan ke-9. Masih Marquez mendefend di inside line. Oke, dikit lagi Alex Marquez kita overtaking. Masih belum bisa. Dah ini kalau misalkan nggak ada Jorge Martin, ini bakal persis banget kayak MotoGP saat ini untuk persaingannya. Karena cuma ada Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan juga Marc Marquez. Kita overtaking Alex Marquez dari outside lah, kita blocking racing lainnya. Nice sekali. Kemudian kini giliran Jorge Martin juga kita overtaking. Akhirnya di lap keempat ini Goriori sudah menemukan ritme balapnya di MotoGP 25. Tapi ini hanya di seri Jerez saja, belum di sirkuit lainnya. Nah sekarang tinggal 1 setengah lagi, race akan segera usai. Dan bisakah Pecco Bagnaia kita bawa mengalahkan Marquez untuk meraih kemenangan di MotoGP Jerez kali ini atau di Spanish Grand Prix? Memasuki tikungan keempat, entry corner, full gas kembali. Tikungan kelima, masuk perlahan. Masih Marquez mendefend dan yellow flag berkibar di sektor 1. Seseorang terjatuh, yakni Jack Miller, yang kemudian Jack Miller langsung keluar dari balapan alias not complete. Tikungan ke-6, tikungan hairpin sebelum tikungan ke-7. Full gas kembali, tikungan ke arah kiri. Level 90, level 85 kita masih belum bisa menyusul Marc Marquez. Sekencang ini atau sesusah ini AI di MotoGP 25. Jadi level 90% di MotoGP 25 itu berasa kayak ngelawan AI level 110% di MotoGP 24. Susah banget, tapi bagusnya kalau kayak gini persaingan bakal semakin seru. Jadi kita nggak gampang menang karena sengit-sengitnya persaingan di lintasan. Kalau udah posisi kayak gini jujur cukup aman, kita nggak terlalu khawatir soalnya nggak takut ada tabrakan ya. Terkecuali kalau posisinya masih di urutan 5 atau mungkin 8 atau mungkin bakal lagi, itu bakal susah soalnya kita bakal sering collision kontak sama pembalap lain saking sempitnya posisi di urutan segitu. Oke, saat ini lap ke-6 sudah masuk ke lap terakhir di MotoGP Jerez. Kita fokus ke fighting. Makanya kita fokus mencoba mengejar Marc Marquez, namun beberapa kesalahan kita buat jadi kita udah nggak bikin mistake dan kayaknya bakal sulit untuk semakin mengejar Marquez di sini. Dan kemungkinan besar bakal diberi perlawanan dari satu wakil pembalap di belakang, yakni si Alex Marquez yang sekarang sudah mulai rapat dengan Pecco Bagnaia. Alex Marquez masuk mengovertaking. Pecco Bagnaia masih mencoba melawan lagi di lurusan. Dan kini masih mereka side by side. Menuju tikungan ke-6, kita mencoba late braking. Kita block pas ke defense lagi serangan dari Alex Marquez. Dan kita nge-sliding kan udah gue bilang. Kapan kita udah lupa cara gaya balapnya, maka bakal seperti ini. Tapi podium 3 kita usahain kita dapat. Kita harus mengalahkan Jorge Martin terlebih dahulu. Sektor 3 masih Martin belum bisa kita lawan. Exit corner menuju tikungan ke-9 dan juga ke-10. Inilah dia momentumnya. Pertama pasti kita ambil inside line dari Jorge Martin. Dan kini ada peluang kita overtaking Jorge Martin di last sektor. Here we go. Full gas, entry corner, dan di tikungan ke-11 Alex Criville corner. 2 tikungan terakhir, Jorge Martin masih di belakang. Dan menuju last corner, hard braking from Pecco Bagnaia. Marquez menang, Alex Marquez kedua, dan kini giliran Francesco Bagnaia menuju garis finish. Here we go. Gofri meraih podium 3 di race kali ini. Jadi guys, selama gue main 4 jam lebih ya, ini baru pertama kalinya gue bisa masuk podium di MotoGP race. Gokil sih ini. Dan kita menjadi fastest lap of the race. Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia sama kayak urutan balapan di MotoGP 2025 atau tepatnya di musim ini.
So far gue suka sama gamenya karena basicnya nggak terlalu jauh beda sama GP24 ya. Cuman tetap aja ada beberapa hal yang harus diperhatiin. 2 poin penting yakni di pengereman dan juga exit corner. Itu yang perlu kita adaptasi lagi agar gameplay kita lebih halus, lebih bagus, dan lebih kenceng lagi pastinya. Jadi oke semua, kalau gitu cukup sekian aja video kita hari ini untuk ngelakuin gameplay race di kelas MotoGP. Dan besok kita bakal lanjut lagi untuk gameplay race off di balapan motard, kemudian flat track, dan juga balapan mini bikes. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di MotoGP 25 gameplay. Untuk episode selanjutnya, thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. Despite the fact there is no other rider on the grid who's won as much as him, this guy's thirst for victory never seems to subside. Marquez back on the top step of the podium. Another great race, Mark.